Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan budaya positif yang akan dilakukan oleh teman kita nantinya. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 13 Batu Berjanjang, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu Guru SDN 13 Batu Berjanjang yang sudah memberikan motivasi kepada teman kita ini untuk melaksanakan aktivitasnya yaitu pendidikan calon guru penggerak. Baik, dengan tidak memperpanjang kalimat, kita masuk saja pada acara kita yang pertama yaitu sesi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman kita Bapak Anton SPD, yaitu tentang materinya budaya positif. Kepada Bapak Anton, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada kami calon guru penggerak yang sekarang masih masa pendidikannya. Sekarang kami dari guru penggerak akan menyampaikan diskriminasi budaya positif yang durasi waktunya di 60 menit. Sahabat, kita usahakan sampai. Di sini kami perkenalkan diri terlebih dulu. Kami sendiri Anton SPD CGP angkatan 10 dari 13 Batu Berjanjang, Kabupaten Solo. Ini guru pengajar praktek kami, Bu Erlina, beliau berasal dari SMP 2 Lembang Jaya. Beliau berdomisili di Kinari. Dan ini adalah Bu Sri Wahyuningsih, fasilitator kami yang berdomisili di Padang Panjang. Beliau adalah kepala TK dari salah satu sekolah di SDN di Kota Padang Panjang. Itu sebagai profil bersingkat. Ya, belum itu deh, ini apa? Tidak cuma sama. Apa belum ini tadi? Grafik CD. Yang kami destinasikan sekarang adalah budaya positif. Ini adalah modul 1.4 yang kami destinasikan. Di sini adalah budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Inilah budaya positif. Nilai-nilai yang diyakini, yang kita yakini bisa diterapkan. Namanya kita di sekolah adalah sekelompok orang dalam jangka waktu. Di jangka waktu itu adalah kita ke depannya bisa menganalisa berapa lama waktu yang kita perlukan, kita butuhkan sehingga menjadi suatu kebiasaan di tempat kita tersebut. Itu adalah salah satu, itu adalah budaya positif. Jadi yang menjadi kebiasaan yang kita yakini tersebut bisa jadi kita membuat sebuah program yang contohnya kita membuat program tahfiz di sekolah. Kita mungkin 1 tahun ke depan kelas 6 ini lulusnya bisa juz 30. Jadi anak kita yang sudah kita yakini itu bisa bisa melaksanakan itu dengan waktu yang telah kita tentukan, dengan batas waktu yang telah kita tentukan. Itu salah satu budaya positif yang harus kita yakini. Seperti yang disampaikan di kepala sekolah kemarin, kita buat program-program apa yang akan kita buat dengan waktu yang telah kita tentukan itu. Visi. Berikut adalah budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan hukum,
dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan konsep seperti disiplin positif. Namanya kita disiplin, berarti semua keyakinan itu aturan. Kalau zaman dulunya kita aturan, sekarang kita diubah mindset kita menjadi keyakinan. Kan aturan kita dibuat di sekolah, nantinya di kelas namanya aturan kelas. Sekarang bukan aturan kelas, keyakinan. Kalau aturan itu datangnya dari guru, kalau keyakinan itu adalah kolaborasi antara kita dengan murid membuat keyakinan kelas. Kita sepakati apa yang harus. Jadi kalau sudah kita disepakati dengan murid, contohnya piket hari ini A, kalau dia tidak piket, apa yang harus kita lakukan terhadap dia, terhadap kelompok di hari itu. Kita sudah buat keyakinan bersama-sama. Kalau aturan kita buat, kalau aturan datang jam sekian harus, kita saja yang buat seperti itu adalah aturan kelas. Itu cuma guru saja yang membuatnya, tanpa ada terlibat kolaborasi dengan anak-anak kita yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Itu adalah salah satu contoh disiplin. Memahami motivasi pula tuh, motivasi kemauan diri kita untuk melakukan kegiatan. Kalau kita tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu, maka kita akan stagnan di tempat saja. Oke, kita contoh tadi kita mau menaikkan nilai anak dalam posisi belajar kita. Wah, anak ini harus ini, anak ini nilainya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Menaikkan motivasi mereka untuk belajar. Itu adalah kiat-kiatnya datang dari kita. Di sini adalah yang berikutnya adalah berkaitan dengan hukum ini dan penghargaan. Ini penghargaan sekarang namanya penghargaan ini sudah agak dihilangkan sebenarnya. Kita tidak boleh memberi penghargaan kalau akan menjatuhkan yang lain. Contohnya, Bu Nurmas Inzar ini anak yang paling pintar di dalam kelas, dan kita selalu membanding-bandingkan anak yang pintar dengan anak yang kurang. Contoh Nurmas Inzar, kita selalu seperti itu. Juga Nurmas Inzar PR lancar, membuat nilai 100 semuanya. Yang tidak jarang buat PR, selalu kita diskriminasikan dia dengan awak kadang BPR, awasin nomor dikutarnya. Karena semakin kita melakukan itu kepada siswa, maka kita akan membuat siswa itu semakin down, semakin jatuh dia. Nah, itu dia kalau kita selalu mendiskriminasikan dia. Posisi kontrol ini nanti kita lanjut. Ini ada beberapa posisi kontrol dulu nantinya. Keyakinan kelas sudah tadi, kita lanjut. Ini dia disiplin positif. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan kita anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bertanggung jawab. Kita belajar untuk mendisiplin anak ini bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Diberikan dia tugas ini, dia harus bertanggung jawab untuk membuat tugas itu sampai selesai. Dan menumbuhkan kesadaran dirinya atas nilai-nilai apa yang ini ya, nilai-nilai kebajikan. Setiap tanggung jawab yang diberikannya harus ada nilai-nilai kebajikan yang dia dapatkan di sana dan dia terapkan. Dan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian atau hukuman. Di sini kita banyak sekali melakukan kekhilafan dalam selama proses pembelajaran. Ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Motivasi internal datang dari dirinya sendiri. Datang dari dirinya sendiri. Kenapa datang dari sendiri? Dia bukan mengharapkan ujian. Wah, dia harus pandai, harus dapat ujian. Wah, pandai, kita harus dapat reward. Kita pandai, dia karena paksaan. Dia memilih sampah karena harus hukum. Itu bukan dari internal.
Yang internal ini apapun yang dia lakukan itu, yang kebajikan-kebajikan yang dilakukan itu berdasarkan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ada paksaan. Beli sorot itu perdagangan mundur. Kadang kuliah ada pemilih sampah, perdagangan mundur itu. Nah, itu kita lanjut. Yang berikut, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita sering di sini sebagai hukum, anak terlambat hukum, anak yang membuang sampah sembarangan hukum. Kita sering, kami dari kemarin belajar di sini, posisi kami memposisikan di sini sebagai penghukum yang lebih sering. Ternyata lebih banyak posisi yang lebih baik daripada ini, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, sehingga anak-anak yang dihukum ini dia akan cenderung di sini, oh sampai mau milih sarot, aku itu dia hadiah, baru dia mau dia melakukan. Di sini dia larinya untuk menjadi orang yang mereka ingin, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Di sini menghargai diri sendiri, dia akan tidak ya perlu dari orang lain, dari eksternal. Bukan datang dari dirinya sendiri. Tidak. Motivasi perilaku manusia ada di ini yang kita bahas tadi, motivasi eksternal, datang untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini eksternal, datang dari luar. Kalau anak kita dipuji terus, sehingga yang dapat pujian ini dia akan selalu di atas. Contohnya kemarin kita menemukan salah satunya anak yang terapi, yang paling bersih, yang paling, sehingga anak yang lain, kok tidak dapat pak rapi loh. Jadi ada bahasa-bahasa yang tidak senang oleh anak-anak kita. Kita juga rapi. Kenapa yang dapat yang saja? Itu salah satunya penghargaan itu datangnya dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Datang ini dia melakukan karena takutnya hukuman. Kapasu. Jangan ada hukuman. Tak buat PR tagak dimungkur. Tak masuk baju tagak anu mungkur. Itu salah satu yang akan terjadi, itu motivasi eksternal. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Menjadi diri sendiri. Apapun yang dia lakukan oleh anak-anak kita, biasakan dia datangnya dari diri sendiri. Biasakan dia datangnya dari diri sendiri. Dia ingin buang buang sampah. Tolong bu. Dia sendiri. Tapi kan itu sulit. Kebiasaan itu kan kebiasaan. Kita mesti dulu bisa membiasakan itu di sekolah kita. Yang berikut adalah hindari hukuman. Kita disuruh di sini untuk menghindari menghukum, menghindari penghargaan. Berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam murid. Kita terlalu memberikan apapun itu reward, anak pintar dapat piala, dapat buku, anak yang saya dipuji, anak contoh itu yang sehingga anak yang lain menjadi dikesampingkan karena ada beberapa orang yang dianggap remeh. Ini dia posisi kontrol seorang guru. Kemarin kami membuat tugas sebagai penghukum. Posisi kontrol yang paling rendah, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Apapun kesalahan sedikit, pakaian harus dihukum. Ini sebagai teman kita bisa saling menghargai, membuat merasa bersalah. Contoh merasa bersalah di sini apa? Contohnya anak-anak kita di sini sedang mengoda, langsung saja ditunjuk Nur Masizar dari di depan. Ini apa tadi? Contoh masalah. Padahal dia tidak siap dalam main HP kemudian. Dia main HP seperti ini. Saat ditanya apa yang Bapak sampaikan tadi, dia tidak tahu. Itu adalah posisinya di sini, membuat merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dia tidak menyimak
waktu melakukan pembelajaran. Sebagai pemantau ini lumayan. Sebagai manajer, yang diinginkan dari seorang kita guru adalah di sini sebagai manajer. Kita menguasai. Tapi kalau dianalisa, kita di semua posisi kontrol ini punya fungsi masing-masing. Ada kalanya kita bisa harus seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Tapi yang lebih banyak di sini manajer. Manajer sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman. Saya membuat verbal, ini hukum verbal karena fisik. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan pada murid dalam. Ini pernah juga kami dengar dulu di sekolah kita ini, mungkin lebih baik kita melaksanakan seperti militer ya. Masih ada maksudnya oleh saya. Berarti kalau posisi militer kita posisi penghukum karena tempat merasa bersalah seperti yang disampaikan tadi. Kita seperti yang disodorkan tadi oleh Ibu Nur Mas Izar seperti teman tidak boleh gitu seharusnya membuat rasa bersalah. Pas datang dikagetkan, oh silakan berdiri ke depan ya, padahal anak tidak siap. Nah, ini sebagai teman guru tidak bisa posisikan meyakini murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman pada guru bersifat negatif ataupun positif. Kadang-kadang di sini terlalu dekat dengan murid kita salah. Ya terlalu sekarang mungkin perkembangan zaman. Memantau, mengawasi. Kita mengawasi tingkah laku siswa kita. Ini dia yang kita inginkan, inilah posisi manajer. Posisi terakhir yang pada posisi kontrol dulu tadi. Ini dia posisi manajer. Ini yang posisi yang paling diharapkan. Posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila ditemukan. Saat posisi manajer interventor kita bisa kembali posisi teman dan pemantau. Kadang-kadang bisa ke bawah sama posisi penghukum dia. Kalau dia sejawab lebih TK ke teman, anak banyak. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan bertahan hidup, 2 kebebasan, 3 kasih sayang, 4 penguasaan, kebutuhan pengetahuan atas kemampuan, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi. Ini dia segitiga restitusi. Kamu tidak tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Ini seperti itu tadi. Ini adalah salah satu dulu namanya kita buat aturan. Sekarang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentang belajar budaya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kita sebagai manusia sudah pasti ini kodrat kita. Kita ingin bertahan pada tahap yang seperti ini. Kebebasan. Kita butuh kebebasan. Tapi kadang-kadang kita bertindak dalam kebebasan ini melampaui batas yang tidak wajarnya. Kebebasan di sini diminta kepada kita sebagai seorang guru kepada murid. Apa yang dibebaskan? Bebas kalau menurut saya di sini kebebasan terikat. Boleh anak ini bebas tapi sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama-sama. Itu kebebasan. Bukan bebas
semaunya. Oh dia seperti ini dibebaskan, dia tidak pakai baju sekolah dibebaskan, dia tidak pakai sepatu hitam bebas juga. Bisa dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Iya, bisa dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Sekarang yang berikut adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ini dia. Kita di sini kasih sayang dan rasa terima. Anak-anak kita ini di dalam kelas, kalau dia dapatkan ini, merasa diterima di dalam, baik di dalam suasana kelas, pergaulannya, dia akan menumbuhkan motivasi yang lebih dalam dirinya untuk meningkatkan diri dalam proses pembelajaran. Apapun lah itu. Contohnya kasih sayang yang dapat terima. Contohnya kita seperti ini. Bu Nur Mas Nizar, ini Bu Nur yang nggak ada masalah sedikit. Bu Nur Mas Nizar, contohnya seperti ini. Hari ini Bu Nur Mas Nizar gembira sekali ya datang ke sekolah. Apa gerangannya datang seperti ini? Bisa diceritakan. Ternyata Bu Nur Nizar, awak dapat belanja banyak tadi. Alasannya diambil dompet apa aja? Mencuri. Tidak dompet apa aja, soalnya yang ambil apa makin itu rasa kasihnya diterima, dia dihargai waktu datang. Kawan-kawan ada yang mau tidak dikucilkan. Sekarang lebih mungkin di sekolah kita sudah ada juga ada geng-geng kecil, kelompok-kelompok kecil, mereka membuat kelompok untuk bermain. Yang kelompok A sama kelompok A saja. Kemana satu ke situ semuanya. Sakit satu sakit semuanya. Banyak. Contoh kelas kami di sini kemarin kelas 6B ini ada beberapa kelompok di sini. Yang pertama yang perempuan ada kelompoknya si Kifa, ada kelompoknya si Suci, kelompok etek-etek kami gelar karena dia badannya subur besar. Yang kelompok Kifa dia memperlihatkan kekuatannya masing-masing. Kalau sudah punya kelompok kecil itu dia memperlihatkan kekuatan. Dia ingin yang menjadi yang lebih. Dia ingin menjadi yang penguasa. Dia ingin menguasai sesuatu yang ada di sekolah ini. Salah satu contoh dalam pergaulan kelompok ini, dia merasa orang yang paling gagah, yang paling berkuasa, yang paling pemberani. Siapa yang melawan dia hajar. Kalau yang satu kelompok yang merasa paling cantik, dia yang merasa yang paling cantik, itu salah satu di sini dia ingin diterima dalam bentuk seperti itu. Dia ingin diterima dalam kasih sayang dan rasa apapun dia lakukan dia. Tapi dalam itu kita di sini kembali ke nomor 2 ini, kebebasan. Dia melakukan itu selagi dia bersifat dia positif, tidak mengganggu, tidak merusak, kita berikan dia kebebasan, kita perlu kontrol gitu. Dikontrol dia. Mungkin dia pergaulan dia seperti itu, tapi dia tidak mengganggu, proses pembelajaran masih lancar. Tadi dia seperti kalau yang ET-ET tadi dia masih melakukan tugasnya dengan baik, maka dia akan dapat diterima dan merasa dihargai. Jangan intimidasi. Bubarkan kelompok ini. Dia tidak baik, merusak. Kita tidak membubarkan, tapi dijaga dan diterima dan dikontrol kegiatan mereka. Baik itu dalam proses belajar diarahkan terus. Nah, yang keempat, penguasa. Yang keempat, penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Ini dia. Inilah kodrat manusia juga di sini ya. Iya. Penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Ini kodrat. Setiap kita punya kodrat masing. Saat kita mampu, kita akan merasakan mempunyai kuasa di situ. Ya, kita punya kuasa di situ. Baik itu yang sifatnya negatif maupun yang positif. Contoh kuasa di sini, anak yang paling pintar, dia akan menguasai kelas itu sendiri. Orang teman-teman yang kurang mampunya, mungkin daya serapnya lemah, dia akan selalu minta, "Wah, caranya bagaimana ini?"
dia akan merasakan penguasaan, kebutuhan. Dia akan dia dapat pengakuan sendiri. Dia akan diakui sendiri tanpa diminta. Teman-teman dalam kelas itu dia akan mengakui sendiri. Oh, itu anak santiang pak. Ini santiang lah. Berikutnya adalah kesenangan. Jadi sebagai manusia kita butuh kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang pasti kita akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesenangan ini. Lanjut. Ini dia restitusi tadi. Setiap orang pasti di bawah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasan apa yang kita melakukan itu? Prosesnya ini alasannya apa kita melakukan itu? Ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa ada kiat-kiat kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu? Kita harus menggali diri juga. Proses itu terjadi Iya. kolaborasi. Jadi bagaimana caranya? Mungkin kita kolaborasi dengan teman. Kalau bahasa kita dulu baca itu menyelesaikan keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas ini yang sering kita buat sendiri tanpa kita sepakati. Paling kita membuat keyakinan kelas ini cuma satu. Piket saya gini. Hari sini gue saya yang piket. Ketua kelas itu grup yang sama-sama yang buat. Tapi aturan-aturan pakaian, bagaimana itu kita buat saja itu sendiri. Cara kita sendiri kan. Tidak ada kesepakatan. Jadi mudah-mudahan dengan ada salah satu kegiatan seperti ini, keyakinan kelas ini kita buat kalau dapat bagi kita guru kelas, kita buat secara bersama-sama. Kalau kita sudah buat bersama-sama, kita bisa menerapkan konsekuensi kepada peserta didik kita. Apa? Contohnya kalau bajunya tidak masuk, apa yang kita lakukan? Apa yang dia ingin? Kalau ada baju masuk, ke maju tidak masuk, siapa mendikau pak, mendikau bu. Kita sudah membuat itu kesepakatan. Jadi kita dalam baju manusia tadi kita cuma bicara sedikit. Restitusi proses. Boleh? Proses Kode bawahnya. kan di guru, jadi itu nggak di guru dan yang guru. Nah itu pertanyaan yang di guru aku nak proses. Yang di dalam ya? Iya, yang Validasi dalam. tindakan Iya, yang salah. Kalau yang pertama. Validasi tindakan yang salah. Ya. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini. Ya. Menstabilkan identitas. Di sini yang kedua Palestina yang salah. Ini menanyakan keyakinan setelah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 tiang restitusi kita ini. Dan ini adalah penjelasan yang tadi. Ya. Bentar, banyak waktu. Separuh lagi. Itu kalau jadi restitusi itu sebenarnya 30 menit lagi. 30 menit. Oh, aku tak simpan balik punya jawaban. Menstabilkan identitas. Kalau bahasa Bu Vici-nya ini apa? Vici macam Vici? Nah, ini bahasa Inggris kan. Ini bahasanya guru teacher kita nih, Miss Vici. Stabil apa macam Vici? Stabilize the identity. Jadi ini bahasa Inggrisnya kerennya nih, bahasa keren lah. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yang kita bahas pertama. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal, dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, ini kita surat ini mencari perhatian. Mencari perhatian, ini kita sorot nih, anak nih mencari perhatian ya. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Ini dia kata kuncinya, mencari perhatian, ada benturan. Kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi sudah kita temukan kata kunci di sini juga, mencari perhatian. Ada benturan, posisi yang gagal.
Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia melakukan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini ya. Jadi anak yang seperti ini dia mencari perhatian. Mungkin dia over kecewan, MPO kecewan, MPO. Kalau Niko mencari perhatian, dia merasa mengalami gagal, dia ada benturan dalam dirinya. Posisi di sini adalah, maka kita akan membuatnya kalau kita sering mengintimidasi mereka, kita selalu menyalahkan mereka, maka mereka tetap berada dalam posisi gagal. Kita akan tetap dalam posisi gagal. Contohnya kita selalu anak yang sering berkelahi, anak yang suka ribut, kita selalu yang membuat masalah ya. Selalu dia yang dijadikan salah. Seperti juga awak sih yang salah terus di rumah. Awak sih yang salah dapat terus. Padahal mengirim yang salah. Jadi kalau kita harus berbuat seperti ini dengan cara kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini katanya di sini sebenarnya buat salah ini berbuat salah ini memang tidak boleh, tapi berbuat salah ini tidak apa-apa. Tapi ini kata-kata untuk tidak membuat dia merasa down, merasa dia disudutkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata semua manusia mempunyai salah. Saya juga pernah melakukan salah. Ini kita datang dari kita. Ibu juga pernah merasakan salah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu dia. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Ini setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada tujuan. Ini maksudnya, apapun yang kita lakukan pasti ada tujuan. Berarti sepertinya betul Pak. Jadi kamu melakukannya tadi karena sengaja atau bagaimana? Ya. Jadi pertanyaan seperti siswa uas kembali. Ada tujuan. Kita melakukan itu pasti ada tujuan. Pasti anak kakak ada alasannya tadi. Pasti dia punya alasan dia, seperti yang disampaikan oleh moderator kita. Setiap anak pasti punya, apa cakap tadi? Abuat jalan dulu Pak, penawak ni patahan Pak, piti awak ni minta itu hari Pak. Nama awak ni batu-batu je Pak ya. Ini kan nak bilang cepet kan nama awak, nama apa itu bilang zero lah. Pak ni maki-maki saya. Sehingga apa yang terjadi? Jadi tindakan ini pasti ada tujuan dia melakukan itu. Kita tanya ke dulu apa sampai terjadi model itu, penyebabnya. Ya, memenuhi kebutuhan. Ya, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasarkan sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara tertentu. Kita akan bisa menemukan titik permasalahannya di Jadi sana. menurut kamu bagaimana? Iya. Kalau nyola bercakap, aku tadi. Jadi seperti yang kita lihat, ini dia bilang berbuat salah itu tidak apa-apa. Tindakan manusia semua pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kalau saya di posisi kamu, saya juga akan marah. Kalau kita Tadi kalau keluar emosi itu. jiwa kita manusia, jiwa emosional kita, baik itu anak-anak, kita orang dewasa, orang tua pasti sudah jiwa emosional tidak ada. Jadi kita akan menindaklanjutinya. Kalau bapak itu nyemaki nama apa di kawan apa, yuk kita bisa indak terus. Tapi kan ada itu sebagai dia tidak merasa salah. Dia tidak nama maki tadi tidak masuk salah seorang saja loh. Ada tindakan-tindakan yang harus kita ya. Menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan seperti kita buat ini tadi, ini seperti ini. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam diri kita sendiri pada dasarnya. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu adalah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Ini langkah yang keduanya.
maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini dia pertanyaannya, ada dua di sini. Menanyakannya ada dua pertanyaan di sini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai kelas? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Maksud di sini nilai-nilai apa yang kita percaya sebagai kelas. Ini kita buat di dalam kelas kita. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini dan kita sepakati betul di keluarga. Contohnya mungkin teacher di rumah, dia sudah buat keyakinan di rumah dia dengan orang tua. Aku pulang sekolah masih pilihan satu-satunya service yang adiknya si bayi. Tuh, kalau di kelas apa contoh keyakinan yang sering kita keyakinan kelas? Yang piket hari Senin siapa? Itu sudah kita buat yang piket hari Senin. Nggak mungkin piket yang Selasa, piket hari Senin. Pasti yang hari Senin dia sudah tahu, dia tanggung jawabnya sendiri. Hari Senin itu dia akan piket. Bagaimanapun cara, mungkin di hari Sabtu pulang sekolah dia piket, atau hari Senin pagi dia datang lebih cepat atau lebih awal, dia akan melaksanakan piket. Itu salah satu keyakinan kelas. Kalau tidak dia laksanakan, kita sudah membuat konsekuensinya dari awal. Misalnya, kalau dia laksanakan apa kegiatan tindak lanjut ke depannya. Itu dia, apa tindakan. Contoh keyakinan kelas yang lain, kita masuk jam 7.30. Tidak boleh ribut di kelas. Ya, tidak boleh ribut di kelas. Kita hubungkan Ya. dengan contoh yang tadi, Pak. Barangkali Bisa. seperti Tidak boleh ribut dalam siswa kelas. kita yang bertanya tadi ditanya lagi. Jadi Ya. menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar tadi? Ya. Bisa kan ditanya kayak gitu. Kalau dibuat seperti ini, jadi seperti yang kejadian seperti yang berkelahi tadi, Iya. bisa kita buat di keyakinan kelas, kita masukkan di keyakinan kelas apa yang terjadi, apa seperti ini. Keyakinan kelas apa yang kita buat, yang telah kita sepakati. Apa kamu melanggar keyakinan kelas kita itu? Ya. Dan di sini apa nilai-nilai yang kita telah sepakati, nilai-nilai positifnya, kebajikan-kebajikan apa yang kita dapat dari nilai-nilai dari yang kita sepakati bersama tersebut. Kita kembalikan kesadaran diri siswa Ya, tadi. jadi setiap yang dia lakukan oleh siswa tersebut adalah berdasarkan kesadaran diri mereka sendiri. Lanjut. Ini ada kasus. Ini kasusnya nih terjadi di kelas 6. Ada di sini kami buat dua kasus sebenarnya. Yang pertama ini. Ini siswa kelas 6 SD 13 Petrujaya. Sampai sekarang masih belum lancar membaca dan berkalian. Sampai sekarang, ini bukan kasus dibuat-buat, ini kenyataan. Fakta ini. Ini fakta. Sudah dia kelas 6. Kelas 6 dia. Naik dari kelas 5 dulu sudah corona, faktor corona nak. Iya, naik corona masih corona terakhir kan. Dia pindah loh kemarin. Dia Iya. anak pindah. Nggak di Iya. sekolah. Dasarnya dia bukan di sekolah di sini. Iya. Dia anak pindahan. Di sini setiap ada yang dia membaca, dia akan sulit kita kalau kita dibiarkan yang lain. Kalau fokus saja kita kepada dirinya sendiri, yang lain Karena kehargaan ini penghargaan dia, karena di penghargaan ini ini penyosnya dapat perhatian apa, tapi harus kita libatkan. Jadi apalagi yang ini dia 2 kali 3 saja dia tidak tahu. Ini dia rekaman. Dia lulus lagi kan. Ini adalah salah satu kegagalan kita juga di sini kan. Apa yang salah diri kita atau aturan yang salah itu kita juga tidak tahu nanti. Tidak segitiga sisinya. Menstabilkan identitas. Mendatangi siswa sudah. Ini salah satu kegiatannya. Menanyakan kepadanya bagaimana kabarnya sudah. Mengajak siswa berbicara sudah. Ini sudah kita lakukan sebaik mungkin dengan dia. Malah kita juga kolaborasi dengan orang tuanya bagaimana.
Jadi tindakan kita kepada anak ini rasanya sudah luar biasa di kita untuk bisa meyakinkan bagaimana seharusnya. Membaca tidak bisa perkiraan karena ibu dulu juga tidak. Kita sudah membandingkan kita zaman dulu dengan kita membandingkan diri kita pada zaman dahulunya dengan dia. Membandingkan diri kita, Pak dulu tidak pandai kali-kali, lari betul, lari cukup lah muda itu. Pak dulu pergi sebelum kelas 2, Pak kelas 2 dulu tidak pandai kali-kali. Tidak kelas 6 kan? Pak cukup kelas 2 dulu tidak pandai kali-kali. Kelas 6 tidak mungkin tidak pandai. Zaman dulu tuh wajib pandai gitu. Pak dulu kelas 2 tidak pandai kali-kali. Membaca betul aja, baju aja kan. Ini kelas 2. Tapi ini sudah kita cobakan, kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah coba berkolaborasi dengan orang tuanya, sudah dipanggil. Mungkin sudah dari kelas 5 juga sudah ada, belum di kelas rendah juga sudah ada. Ya. Kelas 4 di sini. Kelas 4 sudah mungkin sudah masih sampai kelas 6 masih dalam masalah yang sama terjadi. Alhamdulillah dia ini corona naik terus corona. Jadi dapat nikmat yang luar biasa. Ya. Nah, kalau tindakan yang salah tersebut adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, itu memenuhi kebutuhan dasar. Kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita sudah berusaha menemukan tindakan-tindakan yang paling efektif rasanya. Kalau belajar kita coba membuatnya belajar di kelas 6 kita cobakan sendiri, kita cobakan orang yang lain sudah diberikan ya sudah dibimbing secara individual pribadi agar dia bisa melaksanakan ini dengan baik. Tapi dukungan dari rumah masih jauh kita harapkan. Orang tua nampaknya setiap ditanyakan, ini sudah dicoba dan dia Pak nambah juga Pak, pernah dibawa berajanya lari senang kamar lalu selesai nangis selesai. Mana Pak biasanya Pak? Jadi tindakan ini kita sudah berusaha berkolaborasi dengan orang tua. Ternyata kolaborasi ini tidak efektif. Tindakan di rumah orang tua masih jauh dari yang kita harapkan. Kalau yang kita inginkan, apa yang kita berikan di sekolah, ada tindak lanjut dan umpan balik dari orang tua di rumah. Ada umpan balik kalau kita memberikan tugas. Pernah saya cobakan cubu apa kali-kali tiku dinding, bawanya di rumah. Belah seminggu sekali dapat 3 1 baru ini. Sehari bisik 3 babeki je baru lain. Babeki aja tangan baru 3 berangkat 10 kali 3 dalam waktu seminggu 3 kali 3 itu juga belum dapat. Kita cobakan, kita panggil orang tuanya kembali. Apa yang terjadi? Alasan orang tua dia tidak mau Pak, tidak bisa dipaksa. Setiap kita menyuruh dia menghafal itu, dia nangis, dia lari dalam kamar, lalok saya. Di sini mungkin kalau kita kembali pada posisi kontrol di rumah, nah bisa dipakai orang tua juga tidak bisa sebisa selalu sebagai penghukum harus juga dilaksanakan untuk dari sini. Kalau tidak ada harus ada juga. Jadi kelima posisi kontrol ini pada satu waktu harus digunakan juga. Tidak berlaku. Apapun itu dia tidak berlaku. Lanjut. Ini sedikit garis ini. Keyakinan kelas. Ini sudah keyakinan kelas. Menanyakan perasaan A ini dan mengatakan bagaimana perasaan A ini dengan masalah yang ada, dan ini mengusulkan bagaimana kalau diadakan tambahan jam belajar Pak. Ini sudah dicobakan. Orang tuanya seperti ini minta ditambahnya. Tadi tambah di rumah lo dia kita baca anak-anak orang tua tadi mengeluh. Sudah diberikan tambahan-tambahan yang pokok saja sudah tidak dapat. Orang tuanya minta tambah lagi tugas tambahan. Itu salah satu contoh dikali-kali.
di Bitamban itu kan kalau sudah kelas 6 kan tidak ada itu pelajaran kali-kali lagi ya. Supaya dia kali-kali dapat, yang berikan tambahan. Coba itu dulu. 1 minggu kali-kali 3 kelas 6 tidak dapat. Coba juga kemarin seperti kita bulan puasa tadarus. Setiap tiba membaca nggak pandai Pak. Nggak pandai deh Pak. Ditanya ternyata orang tuanya guru ngaji. Orang tuanya guru ngaji. Mamanya juga guru ngaji. Apa yang salah di sini? Anaknya ditanya nggak pandai deh Pak. Setiap kali giliran dibaris satu-satu, satu ayat, pasti mana? Yang dia lakukan cuma satu, menundukkan kepala. Disuruh satu diam, disuruh lah. Cukup ketika dia takut lagi kita akan membuat dia merasa bersalah. Nanti kalau kita paksakan dia akan merasa bersalah lagi dengan kegiatan tersebut. Dia akan merasa bersalah. Ini kasus kedua, ini juga salah satu etek kita ini ya. Siswa kelas 6 yang bernama Deska suka bolos tanpa tekanan, tidak peduli dengan pelajaran. Dia sudah kelas 6, dia tidak peduli apapun. Mau ujian orang kayak mau UH, mau hadir, mau apa, dia tidak ada pedulinya. No problem. Dia kata-kata di Miss Teacher no problem saja, tidak masalah saja hidupnya. Mau ujian praktek saja dia tidak datang. Tidak masalah. Kalau kita dulunya kalau ujian tidak dapat nomor saya menangis. Tidak dapat nomor di ujian mesti menangis. Kita pasti menangis. Dia ini tidak tahu. Tidak mau diambil nomornya, tidak masalah, cuek saja. Ditanya mana dia datang, dia sudah datang depan di jalan-jalan saja baru, di jalan baru. Ini dia. Kenapa? Ini Ya. Tapi dia lulus juga. Ini yang kayak gitu sekarang. Penting lulus. Rizka suka bolos tanpa keterangan, tidak peduli belajar. Dia libur, dia tidak hadir, dia tidak akan memberikan kabar apapun. Mau dia sakit, mau dia kemana. Pernah sekali jam belajar, dia bawa motor di depan sekolah kita ini di jam proses pembelajaran. Biasa saja, tidak ada merasa bersalah. Kita yang dibuat jadi merasa bersalah gitu. Tidak peduli dia yang ini keyakinan kelas yang telah dibuat ini. Apapun itu yang dibuat di kelas. Dalam kelas belajar, namanya dia sering bolos, setiap pelajaran dia harus menantikan sedekah di zamannya. Kawan selesai wak sudah lo, pada anu kawan selesai wak anu selesai. Dan apa sebabnya? Apa yang kita belajar dia tidak akan ikut, dia tidak akan paham. Ini dia. Lanjut. Menstabilkan. Ini dia. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan di sini ya. Boleh minit ya. Nah, dari penyampaian saya tadi, Boleh minit. Tanya jawab. Kembalikan inilah yang presentasi yang kami sampaikan. Kami kembalikan kalau ada kata kami yang salah, kami kembalikan kepada moderator. Baik. Moderator dipersilakan. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh teman kita Bapak Anton, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Yang rincian kami tangkap di sini yaitu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakini yang bisa diterapkan di sekolah, dan pelaksanaan segitiga restitusi, serta ada 2 kasus yang ditampilkan di sini, yaitu yang pertama kasus calistung, yang kedua kasus siswa yang tidak mau peduli. Nah, dari penyampaian teman kita tadi, adakah dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan tentang permasalahan ini? Dipersilakan atau masukan? Masalah Silakan Bu Des. Calistung. Kasus ini. Kasus cas gitu, Mbak. Ini dia.
itu. Contoh di kelas 5. Kan kata Pak Anton, tidak boleh anak umumnya diambil hukuman atau apa kan ada. Anak itu kalau trik guru umpamanya mana DCM belajar di rumah, dipanggil orang tua, itu kan solusinya. Sesudah dipanggil orang tua, itu orang tuanya, Bu, ini tidak bedamu baca lama disuruh itu. Mbak apa ngajarnya Bu? Ini tidak mau ngajar Bu. Mana sih Bu? Itu kan kendala dari orang tua. Sedangkan waktu guru terbatas. Sedangkan perubahan anak tidak ada. Apa solusinya supaya anak itu kiatnya supaya anak itu bisa kebiasaan ini belajarnya atau anak itu istilahnya. Butis, berarti pertanyaan Butis itu tentang calistung yang diadakan di kelas rendah. Karena siswanya yang sulit itu dan disampaikan kepada orang tua juga susah tindakannya, bagaimana usaha kita sebagai guru untuk mencari solusi kepada Pak Anton? Terima kasih moderator dan terima kasih juga pada Mas Dinda. Di kelas rendah tadi ya. Iya. Posisi kita sebagai guru di sini ada posisi kontrol, seorang ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Kita lihat tadi, ini dia. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Atau ini fisik, verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ini kalau kata-kata seorang penghukum seperti ini. Patuhi aturan, kawan. Pada pandai membaca, pada dia pandai membaca berapa sekian. Itu kata-kata yang. Jadi, ya, di sini ada posisi kontrolnya ada 5 sebagai penghukum satu. Yang di solusi membaca tadi ya, mungkin dalam kegiatan ini kita punya posisi kontrolnya ada 5. Kehukum kita sulit, kita dilarang di sini, sebenarnya dilarang. Kita akan merasa mengintimidasi anak, kita akan membuat anak ini lebih jauh sebelum kita menurut. Yang kedua teman, ini juga kalau kita di sini membuat merasa bersalah seperti yang saya sampaikan tadi, merasa bersalah pada murid, kita mengintimidasi murid. Kodai pandai membaca, mengamalkan begitu lah, memantau dan manajer. Solusi dari kelima posisi kontrol ini kita boleh saja melakukannya melihat situasi dan kondisi. Karena kenapa demikian? Kalau saya analisa di sini, sekolah kita ini masih sekolah jauh dari perkotaan. Kalau kita samakan dengan sekolah yang luar biasa, yang hebat, seperti yang disampaikan oleh teman kita juga di sekolah kota-kota, guru ini tidak ada seperti ini. Yang sekolah-sekolah yang dicontoh, kita pasti mencontoh sekolah yang segi sarana prasarana sudah memadai semua. Dia pasti sebagai ini. Karena sekolah penggerak di Padang, ya sudah sebagai ini semua gurunya. Sebagai penghukum dia tidak. Karena apa demikian? Dari awal masuk sekolah saja anaknya sudah pintar. Dari sebagai apapun yang diminta oleh guru di sekolah itu ada semuanya. Baik dari itu perhatian dari orang tua, perhatian dari kolaboratif antara sekolah stakeholder itu semua jalan. Kalau kita di sini di sekolah kita ini nampaknya yang full untuk anak itu cuma guru. Uang pusat pendidikan Ya. bukan di pusat Ya. pendidikan. Kita sekolah ini berpusat hanya satu arah. Semuanya pada guru. Salah anak guru salah. Bisa anak guru apa bisa? Tidak. Orang tua yang minta. Saat posisi-posisi itu kita mencarikan solusi seperti yang mana? Bagaimana solusinya Pak itu?
kita kalau mencari posisi kan dilihat dari posisi kontrol guru ini, kita cuma melaksanakan tugas kita yang bisa berpihaknya. Kalau anak mencari solusi, mungkin kita hari ini dia tidak bisa, bagaimana kita bisa mencarikan, mungkin kita lebih mungkin ya, bagaimana mencari kayak seperti itu. Tapi jangan kita sebagai guru jangan membuat seperti ini. Anak yang seperti itu kita jangan diberikan posisi kita sebagai ini, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Jangan posisikan diri kita sebagai itu. Kalau anak ada pandai lah dihukum nama ada pandai ya. Kalau anak nak merhati lah dibilangnya rasa bersalah tu hari karena istilahnya saya awak tambahnya dak lo cik kan. Tambah ada nyebut. Seperti awak di kelas sana main buat. Tambah dibanginya tambah lari keluar, tambah dibanginya tambah ada nyebut. Berarti setidaknya buatnya sebagai teman dulu. Sekurang-kurangnya itu awak mendekatkan diri sebagai teman Kalau kepada kawan ya lah berani jawab. lah di mobilnya sebagai kawan ya awak di kelas hanya tak ada rasa takut lah. Kalau duduk hukum gua tak buat PR sih dia kalau dibici tu di muka kan. Awak kena kata kilo pagi ya. Jadi ada kata-kata anak setiap dia tidak membuat PR dia akan membayangkan ini pasti besok kita kena hukum. Tapi saat kita memakai posisi sebagai teman, bisa jadi kata moderator tadi, kita ambil posisi sebagai teman, mudah-mudahan dia tidak takut dan apa yang dia rasakan itu dia bisa menyampaikan kepada kita. Bu ada ngerti kudu bu, baca caranya deh bu, ini berani kan? Bisa kita sebagai penghukum, silakan bertanya. Kalau kamu pas menaranya kagak perlu berdekat. Saat kita meminta, silakan bertanya. Gimana nak habis sesadanya? Kenapa? Kita sering memakai posisi sebagai penghukum. Takut salah. Menyampaikan saja dia sudah takut salah. Apalagi istrinya yang salah nanti tidak dapat jawab. Menyampaikan pendapat saja sudah takut. Apalagi dia nanti menjawab istrinya salah, dia lebih takut lagi. Sekurang-kurangnya mungkin di daerah kita ini sebagai teman diusahakanlah kalau diusahakan. Manajer kok kalau sampai kan? Ya sebagai teman, kalau kita sering memposisikan kita sebagai penghukum, itu saya dulu seperti itu, sebagai penghukum ini saya seperti itu. Kenapa demikian? Karena anaknya besar, badannya besar, A kecewa, Z bingung. Jadi saya juga seperti ini. Kita sama, mungkin kita sama, pakai posisi ini sering. Kita mungkin kalau saya nggak bisa membuat teman sekelasnya aman. Salah satu kiatnya posisi kontrol guru ini, kalau kita bisa sebagai teman di murid, maka sekelas itu akan aman. Kalau membuat rasa masalah, anak itu akan merasa ketakutan. Membuat merasa bersalah kemarin pas kelas bergabung kan yang pengalaman kelas kami Pak. Iya. Ini mencarukan satu Bu Yur yang kami carukan. Nih, anak ini mencarut tadi. Coba dengan 2 terus distrinya Bu, lagi apa ada kami ibu kata awak dia lagi dia kawan itu berarti anak itu sendiri tanpa suruh. Nah itu hasilnya, berarti Pak menganggap dia ini sebagai teman, setidaknya sebagai teman itu sih kami awak kan kata Bu kalau tidak pesan anak sampai kalau bisa. Itu salah satu masuk kiat kita ya benar. Usahakan kita posisi kita sebelum kalau kita tidak bisa sebagai manajer, ini sulit nih sebagai manajer ini sulit jauh. Ini lingkungan kita harus mendukung semuanya. Stakeholder semua, baik itu sarana, prasarana, lingkungan dari keluarga, masyarakat, sekolah. Kalau itu semuanya bagus, baru kita bisa posisi ini. Bisa kita mencapai posisi ini. Kalau secara kolaboratif semuanya, kalau secara pribadi mungkin bisa, tapi secara di lapangan belum tahu bisa. Yang paling bisa kini di sini, paling sering di sini satu, di sini satu. Teman dan pemantau. Pemantau kita akan melihat, memantau, mengawasi dia. Itu dia. Nah, ini jawaban dari kami, Bu Nur. Mungkin usahakanlah seperti ini. Baik itu mungkin pengalaman kita dengan Bu Nel, Bu Riri, mungkin berbeda suasana nanti kan. Kita biasa SMP, kita
anak menurut mungkin kita tidak mungkin seperti sekarang. Kecil guru udah tahu dan SD goreng. Kalau di SMP bekosnya orang jadi anak. Baranti anyam. Kalau di sekolah dari pokok mejanya nak nyanyi aneh. Saya sengaja nih mebohong. Ya, coba. Saya akan coba diam saja guru di depan. Lalu masuk nyebah diam saja. Ya semakin enak. Makin heboh. Kalau saya semakin ekor dia silakan angkat tangan tepuk tangan terus sampai pandai mungkin sadar. Kalau di SMP mungkin masuk guru bisa diam. Mudah-mudahan dapat pengalaman baru di sini di SD. Bagaimana? Ini salah satu ini mungkin pengalaman juga. Silakan nanti diterapkan di posisi kontrol guru seorang guru ini ada 5. Usahakan jangan kita mengadakan seperti ini. Mungkin perlu, tapi tidak sering. Kita lihat situasi kondisi yang sudah tidak bisa dijadikan sebagai teman mungkin lagi. Mungkin sudah terbiasa. Nah, itu yang yang bisa saya sampaikan umur. Kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bu Des? Mas. Baik. Kita lanjut kepada Pak Anton. Kesimpulan kita hari ini adalah dari budaya positif kita ini, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita yang harus kita terapkan. Itu adalah guru, itu adalah karakter kita sebagai guru, posisi menjadi diri kita guru yang harus kita pelajari, kita laksanakan. Dan yang berikutnya adalah restitusi. Segitiga restitusi ini kita harus melihat prosesnya, bagaimana kita menindaklanjuti semua kejadian sampai kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada tanpa kita mengeliminasi kesalahan tersebut menjadi hukuman. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan pendidikan CGP angkatan 10 di SDN 13 Kabupaten Apa ada rumah Pep? Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.